Cara mengatasi biaya hidup yang meningkat. Cobalah untuk mencari ruang dalam anggaran Anda, sehingga Anda dapat kembali menikmati hidup. Wajar jika harga naik secara bertahap seiring berjalannya waktu. Namun akhir-akhir ini, sebagian besar warga Amerika merasa tidak mampu mengimbangi kenaikan dramatis biaya segala hal, mulai dari perumahan, makanan, transportasi, hingga layanan kesehatan. Menurut survei yang dilakukan oleh TD Ameritrend, hampir separuh masyarakat yang disurvei percaya bahwa ancaman nomor satu terhadap masa depan keuangan mereka adalah meningkatnya biaya hidup dengan cepat. Lantas, bagaimana cara menghadapinya ketika biaya hidup Anda naik? Berikut adalah cara terbaik untuk memastikan Anda tidak ketinggalan apapun situasi Anda. Nomor 1. Buat anggaran baru. Anggaran Anda adalah landasan di mana Anda dapat membangun sisa kehidupan finansial Anda. Ketika biaya hidup meningkat, dan situasi keuangan Anda berubah secara signifikan, membuat anggaran dapat membuat hidup Anda lebih mudah. Jika Anda belum memiliki anggaran, ada banyak metode penganggaran sesuai jenis orangnya, jadi, pilihlah salah satu yang sesuai dengan situasi Anda. Anda juga dapat menggunakan aplikasi penganggaran untuk mengotomatiskan seluruh proses. Jika Anda sudah memiliki anggaran, Anda dapat masuk dan menyesuaikan jumlahnya untuk mencerminkan biaya hidup Anda saat ini. Pastikan penghasilan Anda juga terupdate, sehingga Anda tahu persis berapa banyak yang masuk dan keluar. Untuk benar-benar memangkas biaya, periksa laporan bank Anda beberapa bulan terakhir secara manual, jumlahkan pengeluaran bulanan Anda dan masukkan ke dalam kategori. Proses ini akan membuat Anda sadar kemana perginya uang Anda, yang merupakan kunci untuk beberapa langkah berikutnya. Nomor 2. Mengurangi pengeluaran diskresi. Saat Anda memeriksa pengeluaran bulanan, Anda mungkin menemukan beberapa kejutan di sana-sini. Mungkin Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk pengiriman makanan daripada yang Anda kira, atau mungkin Anda akan meringis saat memikirkan semua uang yang Anda keluarkan untuk bahan bakar, saat melihat berapa banyak perjalanan ke target yang telah Anda lakukan. Mulailah memotong sebagian pengeluaran Anda yang tidak perlu. Misalnya, Anda bisa mengurangi makanan untuk dibawa pulang dan makan di luar selama sebulan. Merencanakan terlebih dahulu sebelum berbelanja akan membantu Anda mengendalikan total belanjaan Anda. Aplikasi pengiriman bahan makanan seperti Instacart sangat cocok untuk ini karena mereka menawarkan opsi penjemputan tanpa biaya. Menghindari belanja di dalam toko mencegah Anda mengambil barang-barang yang tidak Anda perlukan. Jika Anda sudah mencapai anggaran terbatas, dan tidak dapat memotong pengeluaran lagi, langkah selanjutnya mungkin bisa membantu. Nomor 3. Batalkan langganan dan negosiasikan tagihan. Langganan seringkali menyelinap ke dalam anggaran Anda dan bersembunyi di sana, menggerogoti uang Anda tanpa Anda sadari. Cobalah untuk mengidentifikasi semua pembayaran berulang Anda, baik bulanan, triwulanan, atau tahunan. Layanan seperti Truebill dapat membantu Anda melakukan hal ini. Jika Anda membayar lebih banyak saluran kabel daripada yang Anda tonton, pertimbangkan untuk mengubah langganan Anda ke paket baru. Atau jika itu bukan sesuatu yang biasa Anda gunakan, mungkin sudah waktunya untuk membatalkannya. Bahkan jika Anda tidak memiliki langganan apapun, Anda mungkin membayar biaya yang tidak perlu untuk hal-hal seperti rekening bank atau kartu kredit Anda. Pertimbangkan untuk beralih ke rekening giro gratis atau kartu kredit tanpa biaya tahunan. Anda juga dapat menegosiasikan tagihan berulang seperti pembayaran asuransi atau layanan downgrade seperti paket telepon seluler Anda. Jika Anda memiliki utang kartu kredit, pertimbangkan untuk menegosiasikan APR yang lebih rendah atau mempertimbangkan konsolidasi utang untuk menurunkan pembayaran bulanan Anda. Nomor 4. Gunakan bakat Anda untuk meningkatkan penghasilan Anda. Jika Anda tidak dapat menegosiasikan kenaikan gaji yang pantas Anda dapatkan di pekerjaan Anda, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan pekerjaan sampingan. Pertimbangkan untuk menggunakan keterampilan atau minat yang Anda miliki untuk menghasilkan uang tambahan. Atau pertimbangkan untuk mengembangkan keterampilan baru yang dapat membantu meningkatkan dana Anda. Jika Anda suka mengemudi, unduh beberapa buku audio dan isi kekosongan apapun dalam jadwal Anda sebagai pengemudi pengiriman atau rideshare. Apakah Anda orang yang suka memelihara hewan?
Situs web seperti Rover akan mencocokkan Anda dengan pertunjukan menjaga hewan peliharaan di wilayah Anda. Untuk solusi jangka panjang, carilah posisi di industri atau tempat kerja Anda yang memenuhi sasaran kompensasi Anda, lalu cari tahu cara memperoleh keterampilan dan pengalaman yang Anda perlukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jangan mengabaikan bantuan pemerintah, terutama jika Anda berpenghasilan rendah atau gaji atau jam kerja Anda dikurangi. Ada baiknya untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat SNAP. Anda juga dapat mengajukan permohonan pengangguran di negara bagian Anda. Nomor 5. Pertimbangkan untuk pindah. Jika Anda telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, namun anggaran Anda masih terbatas, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan tindakan. Meskipun pindah tidak pernah mudah, dan terkadang bukan suatu pilihan, ada banyak tempat yang menawarkan biaya hidup rendah dan pendapatan rata-rata yang relatif tinggi bagi orang-orang yang fleksibel terhadap lokasi. Apapun yang perlu Anda lakukan, mengambil langkah untuk menciptakan ruang sesuai anggaran Anda selalu bermanfaat. Baik Anda ingin menabung untuk dana darurat, pergi berlibur, atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, menghilangkan stres karena berusaha memenuhi kebutuhan memungkinkan Anda fokus pada tujuan yang lebih tercapai. Nomor 6. Kembalikan anggaran Anda. Segalanya berubah di dunia sekitar kita yang berarti anggaran Anda juga perlu berubah. Jika Anda tidak memilikinya, sekaranglah waktunya untuk memulai. Gunakan alat online gratis seperti Money Smart Budget Planner untuk merangkum pengeluaran dan pemasukan Anda setiap minggu. Identifikasi di mana Anda dapat mengurangi dan membelanjakan lebih sedikit, serta merencanakan tujuan keuangan masa depan Anda. Anggaran pribadi tidak hanya akan membantu Anda mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberi Anda ketenangan pikiran yang merupakan hadiah berharga di dunia yang terus berubah ini. Nomor 7. Matikan perangkat saat Anda pergi tidur. Penelitian dari British Gas menunjukkan bahwa 23% penggunaan energi kita berasal dari perangkat vampir, yaitu gadget yang menggunakan sejumlah besar energi saat berada dalam keadaan siaga. Jadikan sebagai bagian dari rutinitas waktu tidur Anda untuk mematikan perangkat apapun dalam keadaan siaga yang tidak perlu dihidupkan. Nomor 8. Usahakan untuk tidak berhutang. Ketika biaya kebutuhan pokok meningkat, Anda mungkin tergoda untuk menggunakan kartu kredit Anda untuk menutupi biaya tambahan. Masalahnya adalah, jika Anda tidak dapat melunasi tagihan Anda di akhir bulan, Anda harus membayar tingkat bunga yang tinggi atas hutang tersebut. Jika Anda terlanjur mempunyai utang kartu kredit, carilah cara untuk melunasinya. Menaikkan suku bunga berarti Anda akan membayar lebih banyak untuk meminjam uang. Namun, sekarang, lebih dari sebelumnya, jangan meminjam uang untuk pengeluaran yang tidak penting. Pandemi ini mungkin sudah berakhir, namun kita sedang memasuki periode ketidakpastian ekonomi dan keadaan bisa menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Nomor 9. Jaga biaya rumah sesuai dengan kemampuan Anda. Biaya untuk rumah seperti tagihan listrik, air, dan biaya perbaikan rumah merupakan pengeluaran yang terbesar dalam anggaran keluarga. Trik untuk menekan pengeluaran adalah dengan menjaga biaya mengurus rumah tidak menghabiskan sebagian besar dari pendapatan Anda. Banyak ahli keuangan merekomendasikan pengeluaran untuk mengurus rumah tidak lebih dari 30% pendapatan setelah pajak. Anda juga bisa mencoba menata ulang furnitur dan membersihkan barang-barang yang berantakan. Agar Anda bisa mengetahui barang yang Anda perlukan dan barang yang bisa Anda jual, karena tidak pernah digunakan lagi. Nomor 10. Masak di rumah. Membeli makanan dari restoran dan membawanya ke rumah tentu sangat membantu Anda apalagi jika Anda sibuk. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, pengeluaran biaya makanan bisa terus membengkak dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa makan lebih banyak makanan rumahan untuk membatasi biaya makanan. Anda bisa masak dalam jumlah yang besar agar Anda tetap memiliki cadangan makanan di rumah meski sedang tidak bisa memasak. Salah satu penyebab masalah keuangan adalah kurangnya pendidikan dan literasi keuangan, sehingga perlu meningkatkan pemahaman tentang konsep dan praktik keuangan yang baik. Untuk mengatasi biaya hidup yang tinggi, perlu memperbarui rencana anggaran dengan membuat daftar pengeluaran baru sesuai dengan harga teranyar.
Selain itu, perlu mengurangi pengeluaran yang tidak penting, mencari sumber pendapatan tambahan, dan berinvestasi secara cerdas untuk mengembangkan aset.